Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali Al-Fagir Isa Al-Kaf bisa kembali menemani ikhwan akhwat sekalian. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari kampus tercinta, Masya Allah, dari Universitas Indonesia datang ke sini. Alhamdulillah beliau dosen aktif mengajar di UI, beliau juga aktif di kepengurusan UI dan juga aktif mengajar para mahasiswa. Dan tentunya hari ini beliau datang membersamai kita akan memberikan ilmu-ilmunya, Ustadz Abdi Johan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Isa, alhamdulillah. Kuis. Saya selama ini melihat Ustadz di layar kaca aja. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah. Selama ini saya melihat Sayyid Isa dari Quran aja. Ya Allah. Wa idh qala Isa bin Maryam. Masya Allah, iya juga. Tapi itu beda Isa. Itu beda, iya betul. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana di UI sekarang Ustaz? Ya, di UI dinamika makin menarik untuk diikuti gitu kan. Mahasiswa semakin banyak dan aktivitas kampus juga semakin padat ya, as usual ya. As usual ya. Tapi katanya generasi setelah COVID ini berbeda sama generasi sebelum-sebelumnya. Oh iya, jelas. Karakteristiknya begitu. Betul. Ya, memang masa jeda 2 tahun itu mengubah karakter banyak orang ya. Ya, dari karakter yang boleh dibilang awalnya tough, tangguh gitu kan. Nah, begitu datang pandemi, ya ada perubahan karakter gitu kan. Ya mungkin juga ini disebabkan karena terlalu intensnya interaksi dengan gadget dengan barang-barang elektronik dan juga memang pada saat itu berlaku social distancing ya kan. Jaga jarak sosial ya, pada akhirnya juga ini mengganggu pola komunikasi ya. Bib Isa sebagai alumni komunikasi paham lah kan gitu kan, apa sih distract dalam komunikasi itu. Betul. Kan gitu. Banyak noise, banyak gangguan lah Ustaz. Betul. Seseorang sekarang udah nggak bisa lagi bertahan ngobrol begini. Betul. Susah sekali sekarang. Udah ada godaan. Apalagi teknologi 5G ya. Iya, 5G ya. Masya Allah. Alhamdulillah, tapi walhasil ya, Ustadz masih menyempatkan waktunya kemari di tengah kesibukan yang mengurus mahasiswa ya Ustadz. Iya, sama-sama. Kemarin kabarnya ingin didatangi beberapa calon presiden, sudah Ustadz? Sudah, baru 2, tinggal Pak Prabowo yang belum datang. Oh. Ya, Pak Anies sudah, Pak Ganjar sudah, tinggal Pak Prabowo. Mungkin masih menunggu konfirmasi dari Pak Prabowo. Dan itu formatnya kuliah, bukan kampanye. Oh gitu. Formatnya adalah kuliah kebangsaan yang dilanjutkan dengan dialog interaktif ya antara mahasiswa dengan calon presiden. Menarik ya Ustadz ya, karena kita gali pemikirannya mereka. Betul, dan sayangnya itu hanya diselenggarakan oleh satu fakultas. Harusnya diselenggarakan oleh universitas, melibatkan banyak fakultas supaya jangkauan pertanyaannya itu atau jangkauan pembahasannya meluas ya. Betul. Ya. Jadi bukan hanya sudut pandang fisip misalnya, tapi juga ada sudut pandang hukum, teknik, apalagi ada profesor-profesor. Betul. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah walhasil Ustadz, ini sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan. Namun alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Biniyatil qabul min tamami kulli surah amul ala hadini wa ala kunniyatin salih wa ala man nasarfna salih ala hadratin Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik. Allah, mudah-mudahan dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Nah, ikhwan akhwat, Ustaz, hari ini kita mau mengajukan satu keresahan masyarakat ini Ustaz, mengenai kontestasi politik yang ada di Indonesia. Sebentar lagi Ustaz, tahun depan. Gejolak politik kerap kali menimbulkan polarisasi, pengelompokan. Ya namanya manusia pasti ada kecenderungan pemilihan Ustaz ya. Tapi di antara kecenderungan ini Ustaz, bagaimana caranya supaya tidak ada lagi pertikaian, perselisihan, supaya kita
bisa fokus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia ini, Ustaz, ya. Iya. Banyak sekali masalah, jangan sampai kita terdistraksi dengan kontestasi mereka yang ada di atas. Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Banyak hal yang bisa dielaborasi atau diselami dari pertanyaan itu. Saya coba pelan-pelan memberikan jawaban supaya ini bisa dijadikan sebagai apa ya namanya pencerahan atau persepsi yang membuat kita ini melihat politik secara jernih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari pertanyaan itu yang pertama kali kita harus pahami bahwa politik itu adalah kalau kita bicara secara doktriner menurut kajian yang ada di literatur ilmu politik, politik itu adalah satu usaha yang dilakukan manusia ya untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup bersama. Itu namanya politik ya. Jadi kata politik itu kan diambil dari bahasa Yunani. Pada masa Yunani kuno, bukan Yunani modern, dulu ada satu sistem pemerintahan yang namanya politia, yaitu sistem pemerintahan yang berjalan atau difungsikan untuk mengelola polis ya. Polis itu semacam kota. Nah, pada masa itu yang namanya pengelolaan kota itu dilakukan secara bersama-sama atau secara kolektif. Jadi setiap orang itu punya kepedulian terhadap lingkungannya ya, pada masa polis itu. Sehingga dari istilah polis, politia ini lahir yang namanya politik. Jadi politik itu sebenarnya bicara tentang kepedulian, bicara tentang care. Ya, kepedulian sekelompok masyarakat terhadap lingkungannya. Ini yang namanya politik. Tapi dalam perkembangan kemudian, kalau kita baca di dalam bukunya Profesor Miriam Budiarjo itu, buku Babon, Dasar-Dasar Ilmu Politik, kalau nggak salah di halaman 14 itu, kalau cetakan baru, tahun 2006. Di halaman 14 itu disebut bahwa ada definisi yang dikemukakan oleh seorang pakar politik Amerika, namanya Peter Merkel. Ya. Peter Merkel itu mengatakan bahwa yang namanya politik itu adalah usaha untuk mengambil, merebut, dan menguasai kekuasaan demi kepentingan pribadi. Itu kata Peter Merkel. Tapi Peter Merkel mengatakan seperti itu bukan tanpa dasar ya. Jadi ucapan itu bukan, kalau dalam bahasa orang keren, orang akademik itu bukan lahir di ruang kosong gitu, bukan lahir di ruang hampa. Ya tentu ada hal-hal yang mendorong Peter Merkel mengambil kesimpulan seperti itu, ya terutama dari realitas yang terjadi pada saat itu dan saat sekarang juga. Bahwa orang itu masuk ke dalam politik ya tujuannya supaya dia bisa berkuasa, supaya dia punya akses, ya kan, supaya dia bisa menguasai variabel-variabel strategis negara, misalnya variabel ekonomi, variabel keamanan, dan sebagainya. Ini kalau kita bicara dari konteks behavioralism ya, dari paham yang melihat politik dari perilaku pelaku-pelaku politik. Tapi kalau kita bicara lagi tadi, kembali kepada konsep dasarnya bahwa politik ini sebenarnya berorientasi kepada kebahagiaan bersama, kebahagiaan orang banyak, gitu. Bahwa tujuan akhir dari sebuah negara itu kan adalah membahagiakan warganya. Kenapa? Karena orang itu bernegara supaya dia punya jaminan. Ada yang menjamin dia, ada yang melindunginya. Itu kan ketika dia misalnya melaksanakan hak atau mendapatkan hak, itu ada institusi atau ada lembaga yang memang memberikan jaminan. Seperti misalnya Bib Isa ingin supaya status kewarganegaraannya ini aman. Maka negara memberikan perlindungan dalam bentuk nomor identitas kependudukan. Gitu kan. Itu kan dalam rangka negara menjamin hak warga negaranya. Maka sebagai warga negara dengan mempunyai NIK, kita punya banyak hak nih terhadap negara nih. Saya bicara pakai bahasa yang gampang dipahami lah. Kita punya banyak hak dengan kita punya KTP. Apa haknya misalnya? Kita punya hak untuk mendapatkan pelayanan sosial. Misalnya kan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di pusat-pusat kesehatan masyarakat ya yang didirikan oleh pemerintah, kita punya hak dengan alasan KTP. Dengan KTP itu kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah di sekolah negeri, di SMP negeri, di SMA negeri, kita punya hak. Jadi itu dasarnya gitu. Maka politik itu sebenarnya bicara tentang bagaimana orang itu mendapatkan haknya. Ya kan? Lalu kemudian yang kedua, politik berbicara tentang bagaimana setiap orang itu bisa melaksanakan kewajibannya, karena
di sisi atau di berlawanan dari hak itu adalah kewajiban. Ya kan, kita punya hak, ya tentu kita punya kewajiban. Jadi kewajiban kita ini membayar pajak. Ya kan, kita makan di McDonald, kita makan di KFC, atau kita makan di tempat-tempat lain kan kita dikenakan PPN. Ya kan, 10% ya kan dari harga itu. Nah, apa hak kita gitu kan? Karena kita sudah bayar pajak, ya otomatis kita juga punya hak untuk memanfaatkan semua fasilitas yang dibiayai dari pajak. Fasilitas jalan raya kan gitu kan. Tapi juga harus kita ingat bahwa kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita adalah memelihara fasilitas itu dan jangan semena-mena terhadap fasilitas umum. Jadi nggak boleh misalnya orang dia menutup jalan gitu kan hanya untuk kegiatan kelompoknya atau kegiatan pribadi gitu kan. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini kan dibiayai bukan dari uang dia semata gitu loh, tapi dibiayai juga dari uang orang banyak. Kecuali kalau jalan itu bapaknya yang bikin gitu kan, kakeknya yang bikin gitu kan. Dia boleh-boleh aja nutup jalan punya gua kan gitu, dan belum ada misalnya penyerahan dari dia kepada pihak negara. Jadi intinya gitu. Jadi politik itu sebenarnya bicara tentang kepeduliannya. Bagaimana orang itu peduli terhadap keadaan di sekitarnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam dinamika gitu kan. Karena politik itu bicara tentang kepedulian, maka kontestasi politik dalam arti perebutan kepemimpinan politik ini menjadi perhatian banyak orang. Jadi karena tujuannya adalah kebahagiaan, tujuannya adalah supaya kepentingan banyak orang terakomodasi, maka kepemimpinan politik ini menjadi sesuatu yang penting. Ya kan? Jadi siapa yang nanti akan memimpin ya? Ini kan berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Ya, betul. Nah, oleh karenanya banyak yang peduli terhadap hal itu ya. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat dari dasarnya kan ya tidak salah kalau kemudian masyarakat misalnya ikut berkomentar, ikut berbicara gitu kan. Cawe-cawe lah kalau dalam bahasa kita kan gitu emang kan. itu bagian dari dinamika Iya, pasti ada ya. Betul, karena kan dia bicara garansi ya. Terus ini gimana nih hak-hak kita ini dijamin apa enggak misalnya sama kan gitu. Bapak Presiden yang ini. Iya, sama presiden yang akan datang kan misalnya. Contohnya orang Rempang lah, orang ke Pulau Rempang kan gitu. Mereka kan juga akan bertanya gitu. Loh, oke lah sekarang mungkin kita mendapatkan solusi jangka pendek. Anda tidak dipindahkan sekarang. Tapi setelah 2024, setelah Pilpres misalnya, apakah janji itu akan hilang kan gitu? Itu menjadi pertanyaan kan gitu. Nah, maka kepemimpinan yang akan datang itulah yang akan memberikan jaminan gitu bahwa Anda akan aman, Anda menempati itu sampai Anda mati dan sebagainya gitu kan. Nah, ini bicara politik seperti itu. Maka kepemimpinan politik ini menjadi concern ya, menjadi perhatian orang banyak itu karena itu tadi. Orang butuh jaminan. Ya kan, jaminan pelaksanaan hak-haknya gitu. Kalau kewajiban udah pasti orang semua paham kok. Kita sebagai warga negara punya kewajiban ya, semua orang paham itu. Tapi yang jadi pertanyaan kan, hak kita ini diakomodasi atau tidak nih? Diakomodir enggak gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Begitu. Masya Allah ya. Maka wajar saja ya saat terjadi dinamika seperti itu ya. Tapi bagaimana caranya kepedulian ini tidak menjadi satu penyakit berupa permusuhan, karena kan dari yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya kan kita tahu bahkan ada istri bercerai dengan suami saat kita jumpai mata kepala kita saudara kita sendiri bahkan bahkan ada rekan kerja yang gontok-gontokan, sahabat lama yang kemudian saling blok-blokan WhatsApp dan lain sebagainya. Gimana caranya Ustaz agar tidak sampai ke titik itu ya Ustaz ya? Jadi begini Bib ya, kalau kita lihat kan kita juga harus dewasa dalam arti legowo melihat fenomena politik ya. Fenomena politik yang terjadi pada saat ini itu tidak bisa kita samakan dengan fenomena politik pada masa-masa sebelumnya. Ya, pada masa-masa sebelumnya itu ya politik memang betul-betul ya bicara dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ya. Jadi kalau kita mau jujur ya, pengertian demokrasi itu kan menurut teori adalah government by people. Pemerintahan oleh rakyat, ya kan. Nah, disebut pemerintahan oleh rakyat itu kan kalau dalam konteks negara kita dilihat kepada sila keempat Undang-Undang Dasar 45. Ya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu konsep government by people versi Indonesia yang menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada kalimat yang menarik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini bicara nilai-nilai.
Ya kan? Artinya para pendiri negara pada waktu mereka merumuskan Pancasila, waktu mereka merumuskan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Jadi prosesnya dari bulan Mei, dari tanggal 21 Mei tahun 45 sampai 18 Agustus tahun 45 tuh. Berarti 3 bulan ya, 4 bulan kurang lebih. Itu luar biasa. Hasil rumusannya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini poin yang saya kira membuat Indonesia ini berbeda di dalam memahami demokrasi dengan negara-negara Barat. Karena di dalam konsep Barat itu tidak ada yang namanya hikmat kebijaksanaan. Kata hikmat itu sendiri dari bahasa Arab, ya, hikmah. Ya kan? Hikmah itu maknanya sudah kebijaksanaan, tapi hikmah itu bukan cuma sekedar kebijaksanaan. Kenapa? Karena kalau kita merujuk di dalam Quran kan ada ayat yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, ada kalimat itu. Ya yu'til hikmah dan yu'tal hikmah. Itu kan ada fiilnya itu fiil mudhari. Ya kan? Ada fiil mudhari yang satu itu dalam bentuk muta'addi, gitu kan? Yang satu dalam bentuk aktif, yang satu dalam bentuk pasif, kan gitu. Yu'til dan yu'ta. Artinya apa? Ini bicara proses take and give. Kan gitu kan? Ya, proses take and give. Bahwa demokrasi itu harus berjalan dalam proses take and give tadi. Saling memberi, gitu kan? Ada yang menerima dan ada yang memberikan, ya sebaliknya juga begitu. Lalu kemudian yang kedua, makna hikmah itu bukan cuma sekedar saling memberi, kan gitu. Tetapi juga hikmah ini berangkat dari ketaatan terhadap aturan. Nah, itu yang saya kira menjadi semangat para pendiri negara ini ketika merumuskan bagaimana operasionalisasi dari demokrasi. Artinya bagaimana sih nanti demokrasi itu dijalankan? Ya demokrasi itu harus berjalan ketika orang itu menghayati nilai-nilai primordialnya. Apa nilai-nilai primordial? Nilai-nilai primordial itu ya agama, ya, dan nilai adat istiadat yang berlaku. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Coba bayangkan, musyawarah itu beda dengan rapat versi Barat. Rapat versi Barat itu kan voting, ya kan? Kalau musyawarah kan tidak voting. Ada gitu. Argumen yang dipertandingkan. Nah itu kan, kalau versi Barat voting itu siapa yang banyak dialah pemenangnya. Itu kan versi voting. Tapi kalau musyawarah kan tidak. Pendapat satu orang, kalaupun dia benar, itu bisa mengalahkan pendapat orang banyak, kalaupun salah. Kan begitu. Tapi kenyataannya tidak terjadi. Ya ini kan kalau kita bicara ideologi. Nilainya, nilai dasarnya begitu yang namanya musyawarah kan gitu. Nilai dasar musyawarah kan begitu. Dia tidak melihat kuantitas, tapi yang dilihat kualitas. Kan itu kan. Nah, itu yang menjadi sorotan atau menjadi perhatian para pendiri bangsa ketika itu. Dan itu sudah dibuktikan dalam rapat-rapat BPUPK. Saya kalau misalnya flashback ke sejarah begitu. Di dalam rapat BPUPK itu banyak orang punya pendapat gitu kan, tapi kenapa pendapatnya Soekarno yang dimenangkan misalnya? Karena orang melihat pendapat Soekarno ini lebih menjangkau atau lebih memperhatikan kepentingan orang banyak dibanding pendapat orang banyak tadi, gitu. Ya, jadi kalau kita baca risalah rapat BPUPK, ya apakah yang versi Muhammad Yamin, versi Setnek maupun versinya Pak Abe Kusuma almarhum dosen saya itu tonnya sama gitu kan, tonnya sama. Artinya prinsip musyawarah itu tidak melihat kepada kuantitas jumlah orang yang berpendapat atau jumlah pendukung, tapi yang dilihat adalah kualitas dari sebuah pendapat meskipun pendukungnya sedikit. Nah, ini kan konteks demokrasi kita begitu. Nah, kemudian berkembanglah gitu kan, zaman berkembang, politik kita berkembang. Ya pasca reformasi ini akhirnya orang semua pengen muncul. Nah, ini yang menjadi problem gitu kan. Orang semua pengen muncul. Itu bisa kita lihat dalam sidang istimewa MPR tahun 99 itu kan. Ketika Habibie lengser dan Gus Dur naik menjadi presiden. Bagaimana ketika itu semua orang ingin pendapatnya didengar. Ya, semua orang ingin pendapatnya didengar. Tapi orang tidak berusaha untuk mengerucut kepada satu pendapat yang maslahat. Kan itu. Nah, ini kemudian makin menjadi lagi ketika 2004, ya kan, kemudian 2009, 2014, ya ketika pemilihan presiden itu dilakukan secara langsung, akhirnya orang berpikir bagaimana menjadi single majority.
gitu kan. Itu perubahan perilaku politik terlihat di kita begitu. Maka karena semua orang punya obsesi untuk menjadi single majority, ya kan, menjadi mayoritas tunggal, ya pokoknya pendapat dia yang paling banyak didukung. Nah, inilah akhirnya bagaimana caranya untuk bisa memimpin dengan konsep single majority tadi. Nah, dalam istilah orang Arab itu kan ada istilah farriq tasud, kan gitu kan. Ya supaya Anda bisa memimpin ya pecah belah lah itu. Kan gitu kan. Dan pola ini memang sudah terlihat sejak tahun 2009 di negara kita. Pola bagaimana supaya kita bisa memimpin ya sudah sibukkan saja orang dengan perdebatan-perdebatan gitu kan. Oke. Kan situ orang berdebat akhirnya sehingga akhirnya masyarakat terjebak dalam hal-hal yang sifatnya trivia ya, kalau dalam bahasa anak gaul itu trivia, triviality. Hal-hal yang sifatnya remeh-temeh gitu kan. Ya buat apa kita memperdebatkan misalnya capres kan. Pada akhirnya kan kita berpikir begitu. Toh juga kan kita nggak akan dapat jabatan komisaris BUMN. Kan begitu kan gitu kan. Buat apa kita ributin itu sampai suami istri cerai gitu kan. Kemudian hubungan persahabatan kita korbankan. Toh juga pada akhirnya yang membela, kalaupun misalnya calonnya menang, dia juga nggak dapat apa-apa. Ya kan, he got nothing gitu loh. Itu yang menjadi persoalan. Yang membuat perdebatan adalah tadi dasarnya kepedulian masyarakat. Betul, tapi kan kita tidak menempatkan kepedulian itu secara benar. Nah, itu kan persoalannya gitu. Nah, kita lupa bahwa sekarang ini yang harus dikhawatirkan itu adalah perdebatan dalam persoalan akidah. Bukan perdebatan dalam persoalan kontestasi politik gitu. Perdebatan dalam soal iman itu yang mengerikan. Perbedaan iman itu yang mengerikan. Gitu kan. Kalau soal politik ya sudahlah, kita anggap ya kita merujuk kepada pendapat misalnya American Political Association misalnya yang mengatakan bahwa politik is a game misalnya, politik adalah sebuah permainan, ya sudah. Gitu kan, ini permainan orang-orang yang punya pengaruh, permainan para elit, ya sudah, kita tidak ada di ranah itu, ya sudah selesai. Sudah. Gitu kan, kita nggak usah ikut cawe-cawe begitu kan gitu kan. Nah itu. Kita harus tahu skala prioritasnya. Betul. Jangan sampai kepedulian kita terhadap satu calon mengalahkan kepedulian kita terhadap yang wajib atas kita, keluarga kita sendiri atau sahabat kita sendiri ya Ustaz ya. Betul. Nah Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Tadi sempat kesebut sama Ustaz, toh juga nggak jadi direktur BUMN Ustaz. Ini tren apa sih sebenarnya Ustaz? Menjadi komisaris BUMN atau mendapatkan jabatan-jabatan tertentu karena dia dulu ketika masa pemilihan adalah relawan atau orang yang berjasa. Apakah dilihat dari kapasitas, Ustaz? Yang pertama begini, tadi saya sudah singgung ya, analisis atau pandangannya Peter Merkel tadi tentang politik ya. Peter Merkel kan tadi saya sudah katakan bahwa beliau mengatakan bahwa politik ini kan adalah usaha untuk mengambil, merampas dan menguasai kekuasaan ya untuk kepentingan sendiri. Itu yang dikatakan oleh Peter Merkel gitu. Tapi itu ada dasar kan gitu. Dasarnya adalah teori behavioralism gitu kan, teori tentang perilaku politik. Dan itu bukan cuma sekarang. Di Amerika itu sudah terjadi sejak tahun 40-an misalnya. Orang menjadi pendukung Partai Demokrat, Partai Republik ya pasti dia akan mendapatkan kompensasi dari dukungan yang diberikan. Itu sudah sejak tahun 40-an ya di Amerika. Di kita mungkin baru sekarang ya. Tapi sebenarnya pada masa Soeharto pun itu terjadi. Orang-orang yang dulu mendukung Orde Baru ya dia pasti dapat posisi sebagai anggota fraksi utusan golongan MPR. Itu kan fraksi yang paling enak ya karena nggak pernah ikut pemilu. Selain utusan golongan kan utusan daerah dan utusan fraksi ABRI dulu kan gitu. Itu yang tidak dipilih melalui pemilu. Dan para pendukung Pak Harto itu dulu mendapatkan jatah itu. Dan kalau kita lihat dalam konteks politik ya itu sesuatu yang lumrah gitu kan, itu bagian dari hasil kerja keras gitu kan. Nah kemudian tadi yang kedua adalah apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk hal tertentu? Iya, misalnya untuk posisi komisaris BUMN yang strategis seperti Pertamina, Pelindo, ya kan, KAI, kemudian Telkom, ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan profesional di situ gitu. Walaupun juga memang harus dilihat apakah si calon komisaris ini punya kesamaan visi dan semangat perjuangan dengan rezim yang didukung. Dan itu saya kira di setiap rezim pasti ada itu. Tapi hanya karena itu lumrah atau sering terjadi, apakah itu hal yang benar, Ustaz? Nah, kan persoalannya kan begini.
kita kan tidak bisa menganggap sesuatu yang benar itu berdasarkan kebiasaan. Iya, betul. Gitu kan. Tetapi juga kita tidak bisa menyalahkan kebiasaan yang sudah berjalan. Itu persoalannya gitu kan. Nah, tinggal dalam hal ini kita melihat dari sisi profesional gitu. Nah, yang ketiga begini, Bib Isa ya. Yang ketiga, kenapa itu terjadi? Ini juga tidak terlepas dari budaya politik. Nah, budaya politik Asia Tenggara ini memang sangat khas ya, berbeda dengan budaya politik di Eropa dan budaya politik di Amerika. Itu sangat berbeda. Kalau budaya politik di Eropa misalnya masih menekankan aspek profesionalisme, meskipun secara politik misalnya berbeda dukungan. Tapi mereka punya tanggung jawab besar terhadap masyarakatnya. Nah, beda dengan budaya politik Asia, saya katakan begitu. Bukan cuma Indonesia, tapi di Malaysia juga seperti itu, di Thailand seperti itu. Di Filipina bahkan lebih rusak lagi, kan gitu kan. Di Filipina lebih parah lagi dibandingkan di Indonesia. Ini bukan kata saya, tapi kita bisa lihatlah praktek di sana dan berdasarkan pengamatan-pengamatan dari para ahli tentang dinamika politik di luar Indonesia. Jadi di Asia itu memang agak khas gitu kan. Ya mungkin juga memang berangkat dari karakter budaya masyarakat kita gitu, yang memang masyarakat kita ini kan rasa terima kasihnya tinggi gitu kan ya. Kita nggak usah lari ke politik deh misalnya, ambil contohnya itu. Contohnya misal dalam kehidupan bertetangga gitu kan. Tetangga kita yang sering kita bantu, ya kan, itu biasanya lebih sering membela kita gitu kan dibandingkan tetangga yang jarang dibantu gitu. Pasti dia akan lebih mati-matian membela kita, itu sebagai bentuk kompensasi. Ya beda dengan masyarakat barat gitu. Kalau masyarakat barat kan masih melihat Anda dalam posisinya, standing posisinya seperti apa gitu. Anda benar atau tidak, kalau Anda salah ya kita tidak akan bantu walaupun Anda itu sering membantu kita. Jadi mindset-nya itu juga menentukan mindset masyarakat. Jadi ada 3 tadi yang bisa saya jawab ya terkait dengan pertanyaan fenomena ada bagi-bagi jabatan tadi kan gitu kan. Begitu, Bib. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dan ini yang hilang dari dari banyak partai politik, ada tugas mereka untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, Ustaz. Pendidikan politik ini kan nantinya akan mendewasakan masyarakat dan nantinya demokrasi akan berjalan dengan sempurna, Ustaz. Nah, bagaimana kita, Ustaz, memberikan pemahaman apa saja sih kepada masyarakat dalam bidang politik supaya mereka bisa berdewasa dalam politik atau pemilihan politik mereka, Ustaz? Ya, jadi begini, Bib. Ini kita harus membaca secara jernih, Bib ya. Bagaimana perkembangan pemikiran tentang partai politik ya kan dari masa ke masa. Jadi kalau kita lihat berdasarkan buku-buku ajar ilmu politik, partai politik itu kan hadir sebagai bentuk sebagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat agar dia tidak diintimidasi oleh kekuasaan. Itu faktornya di situ. Jadi partai politik itu muncul untuk mengimbangi kekuasaan, dan memang awalnya muncul partai politik ini kan di Inggris. Ya kan, kenapa? Karena di Inggris itu kan kekuasaan politik dipegang oleh 2 kelompok bangsawan ya. Ada namanya House of Lords itu kan, kemudian House of Commons gitu kan. House of Lords ini kan kelompok bangsawan ya, keluarga istana yang mempunyai kekuasaan yang memang luar biasa dan para tuan tanah ya. Lalu kemudian ada House of Commons ya. House of Commons ini kan kolektivitas masyarakat yang berusaha mempertahankan hak mereka itu di hadapan House of Lords. Ini kalau kita bicara dari sejarah gitu kan. Nah, tapi kita lihat coba benang merahnya apa di situ. Benang merahnya di situ adalah kepentingan ekonomi, Bib. Jadi partai politik itu hadir itu sebenarnya dalam rangka mempertahankan kepentingan ekonomi. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kelompok pemodal itu memahami dan mengetahui simpul-simpul dari kekuasaan, atau mereka menguasai simpul-simpul kekuasaan. Ya kan, ketika pemilik modal ini menguasai simpul-simpul kekuasaan, maka di sini muncul yang namanya proses tawar-menawar. Gitu kan. Partai politik sebagai stakeholder, kemudian capital owners ya kan, pemilik modal ini sebagai stakeholder yang lain. Dan ini memang hubungannya saling membutuhkan. Nah, terjadi kecelakaan di mana ketika pemilik modal ini mendirikan partai politik. Maka dia berdiri pada 2 sisi sekaligus. Gitu kan. Kenapa harus begitu? Bicara lagi tadi kepentingan
pemilik modal atau kepentingan ekonomi. Dan analisis ini diyakini oleh semua ahli filsafat politik. Mulai dari Hegel sampai Karl Marx sampai kemudian Frankfurt School, mereka melihat bahwa keberadaan partai politik itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan soal modal, kepentingan terhadap modal. Ya sekarang begini saja. Beberapa waktu yang lalu seorang ketua partai politik pernah mengatakan untuk bisa nyalek di Jakarta itu butuh modal 40 miliar. Iya. Saya misalnya punya duit, bagaimana saya bisa punya uang sebanyak 40 miliar gitu untuk menjadi seorang anggota legislatif atau misalnya maju dalam pemilihan caleg. Butuh 40 miliar untuk kelas DPR. Ya kan? Nah, kemudian saya pernah melakukan riset kecil-kecilan, misalnya bertanya di Depok. Berapa sih modal kalau kita nyalek dari Depok nih untuk DPR? Ya paling kecil itu kita butuh 8,5 miliar gitu kan. Buat saya itu mendingan buat beli rumah di Cibubur daripada saya jadi caleg kan. Dan itu kan sifatnya masih gambling. Ya kan? Jadi lebih sama dengan judi slot lah kan gitu kan. Orang main slot itu kan. Itu sama gitu loh. Jadi tingkat gamblingnya sama. Saya keluar duit 8 miliar terus nggak jadi gitu kan. Saya bisa gila sendiri gitu, Bill. Nah, itu yang kemudian mengubah cara pandang partai politik ketika dia beririsan dengan kepentingan para pemilik modal. Ya, dan para pemilik modal juga harus menguasai partai politik. Demi apa? Ya demi kelanjutan bisnis mereka. Gitu kan? Ini yang jadi persoalan. Ya kan, yang menjadi persoalan itu di situ. Maka seharusnya keluar undang-undang, aturan undang-undang yang mengharuskan partai politik untuk melaporkan catatan keuangannya, gitu kan, terutama menjelang pemilu, berapa dia punya uang, kan gitu. Kenapa? Karena demokrasi ini harus dijaga. Kalau demokrasi tidak dijaga, kita bisa lihat bagaimana kualitas demokrasi bangsa ini, di mana anggota-anggota parlemen yang terpilih, sebagian besarnya adalah orang-orang yang tidak paham masalah. Itu bisa kita lihat dalam sidang-sidang DPR misalnya kan, bagaimana kualitas anggota DPR yang menangani masalah pendidikan. Itu sama sekali nggak paham bagaimana esensi kurikulum. Gitu kan? Apa sih kurikulum merdeka itu? Banyak orang yang tidak paham. Gitu. Sehingga ada kesenjangan antara Menteri Pendidikan dengan anggota Komisi 10 yang menangani pendidikan. Kenapa? Karena memang sebagian besar anggota Komisi 10 itu dia tidak paham pendidikan, dia cuma paham komisinya. Berapa persen? Kan gitu loh. Nah, itu yang menjadi masalah gitu kan. Jadi begitu, Bib. Jadi partai politik ini kalau tadi dikatakan, kenapa tidak ada upaya untuk mendidik masyarakat? Ya karena memang haluannya juga sudah berubah begitu. Karena udah berkaitan tentang modal, pikirannya gimana cara balikin modal ini ya? Ya, yang pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana bisa punya modal, Bib. Ya kan gitu kan. Itu aja belum dapat gitu kan. Banyak partai-partai baru berdiri kan, mereka bingung kan bagaimana mereka mempunyai modal kan gitu kan untuk masuk ke masyarakat. Nah, ditambah lagi masyarakat kita sudah apatis. Nah, jadi pendidikan politik itu penting sebenarnya. Masyarakat itu harus paham gitu kan. Karena politik itu bukan cuma bicara perebutan kursi ya kan di lembaga legislatif atau perebutan kursi kekuasaan, tapi politik itu adalah tentang how to manage our environment. Bagaimana mengelola lingkungan kita nih, kan gitu. Itu yang jadi persoalan tuh. Itu yang masyarakat yang harus paham gitu kan, kita mengelola lingkungan kita. Nah, nanti kaitannya dengan berbagai macam tuh, ada LGBT, ada keamanan dan sebagainya dan sebagainya. Gitu, Bib. Masya Allah, syukur Ustaz, banyak sekali masukan-masukan baru di sesi pertama ini. Ikhwan akhwat, jangan kemana-mana, insya Allah kami akan kembali sesaat lagi. Bismillah, alhamdulillah, ikhwan kembali lagi bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Ada Ondi dan juga Anis Mualim, Yusuf Subangkit di meja operator. Alhamdulillah masih bersama kita Ustadz Abdi Johan Kurnia. Abdi Kurnia Johan, alhamdulillah. Kita membahas banyak sekali ikhwan, Masya Allah Ustadz Abdi ini wawasannya luas betul. Kita tadi mulai dari perbincangan mengenai dasar-dasar ilmu politik, Masya Allah, sampai permasalahan politik yang ada di bangsa kita, dan juga permasalahan kita terhadap interaksi kita terhadap politik. Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Tadi Ustaz sempat
singgung Ustaz mengenai interest masyarakat Ustaz terhadap politik. Nah ini bagaimana Ustaz? Kan kita ini hidup berbangsa, bertanah air, menghadapi polemik-polemik banyak sekali Ustaz. Di antaranya LGBT, masalah sosial, kemudian masalah ideologi, ada ateisme, mahasiswa sendiri barangkali dulu kawan-kawan kami dengan bangganya mengikrarkan dirinya sebagai ateisme, nauzubillah min zalik. Juga masalah lingkungan, polusi dan lain sebagainya Ustaz. Nah ini gimana Ustaz, cara kita tuh mempertahankan anak keluarga kita minimal Ustaz, untuk bisa bertahan dengan permasalahan ini semua Ustaz. Ya baik Bib, saya ingin menggarisbawahi Bib bahwa ketika kita berbicara politik itu tidak selalu berkaitan dengan kekuasaan atau jabatan pemerintahan. Itu yang harus digarisbawahi ya. Merujuk kepada definisi awal sebagaimana yang tadi sudah saya singgung, bahwa politik itu berbicara tentang usaha untuk mencapai kebahagiaan melalui kehidupan bersama atau dengan mengelola kehidupan bersama. Jadi ini poinnya ya kan, mencapai kebahagiaan untuk mengelola kehidupan bersama. Jadi ada kebersamaan di situ. Maka di level masyarakat yang lebih rendah, politik itu adalah kepedulian terhadap lingkungan. Katakanlah level RT ya. Kita peduli dengan RT. Apa yang kita pedulikan dari RT? Pertama kita ingin menjaga supaya lingkungan kita ini aman. Ya. Tidak ada orang asing masuk membuat kegaduhan di RT kita. Ini kan orientasi semua orang ya. Maka kenapa sekarang muncul klaster-klaster perumahan? Kalau kita telusuri ya kan latar belakang atau motivasi developer atau orang tinggal di klaster itu, mereka semata-mata ingin nyaman, Bib. Gitu kan. Kenapa begitu? Karena memang di kampung, di perkampungan atau di perumahan yang sifatnya umum ya, yang tidak ada batas-batas itu, orang merasa sudah tidak lagi nyaman. Ya, tidak lagi nyaman. Mereka tidak bisa merasakan tidur yang tenang gitu kan. Kemudian barang mereka itu aman, tidak dicuri oleh orang, atau anak-anak mereka itu selamat dari ancaman penculikan dan sebagainya. Jadi ada faktor-faktor psikologis yang pada akhirnya membuat orang mendirikan klaster. Nah, ini kan harus kita kembalikan. Dalam arti yang kita kembalikan adalah semangat kebersamaannya. Saya melihat perbandingan yang sangat kontras antara kehidupan masyarakat di Jakarta, ya kan, di Depok tahun 80-an, tahun 90-an dengan tahun 2000-an. Itu berbeda sekali. Di Jakarta misalnya, walaupun Jakarta adalah ibu kota negara dan memang sudah disebut sebagai kota metropolitan, dulu yang namanya kebersamaan masyarakat Jakarta itu bisa dirasakan. Ya bisa kita lihat sholat maghrib berjamaah. Dulu orang bekerja itu jam 4:30 sudah pulang. Dan anak-anak itu menyambut orang tua mereka pulang kantor itu bersama-sama. Dan kelihatan betul keceriaannya gitu loh. Anak-anak itu menyambut luar biasa. Dan bagaimana dulu yang namanya orang tua itu betul-betul dianggap orang tua pada masa itu. Kemudian ketika sholat berjamaah di masjid waktu maghrib, itu yang namanya sholat maghrib pasti penuh. Gitu kan, yang mulai berkurang itu sholat isya, ya kan. Tapi sholat maghrib pasti penuh, ramai dengan anak-anak dan orang tua. Dan dulu masih ada interaksi antara jamaah masjid yang satu dengan jamaah masjid yang lain. Bahkan saya misalnya pengalaman di Manggarai, tempat saya kecil ya. Itu ketika ada beberapa orang yang tidak hadir di masjid selama beberapa hari, akan mengundang pertanyaan dari jamaah yang lain. Itu Pak Budi misalnya, kok nggak pernah kelihatannya selama 3 hari ini kemana? Atau Pak Bono kemana? Pak Joko kemana? Gitu kan. Itu ditanya satu-satu. Nah sampai mereka mendapatkan kabar misalnya orang-orang yang ditanya itu sakit. Itu didatangi ke rumahnya. Kalau di rumah sakit mereka jenguk rame-rame gitu. Jadi guyuplah semangat kebersamaan itu. Jadi bisa kita lihat pada masa itu luar biasa. Hiburan sudah ada bioskop, game watch sudah ada, dingdong sudah ada. Tapi memang HP belum ada ya. Hiburan sudah ada, Ancol sudah ada, dunia fantasi ada. Tapi semangat kebersamaan masyarakat itu tidak hilang, ya kan? Tidak hilang karena hiburan gitu. Jadi ada orang nonton panggung musik, iya orang nonton panggung musik. Tapi semangat kebersamaan itu nggak hilang gitu. Itu yang saya lihat di tahun 80-90 ya. Nah, kemudian juga kebersamaan itu diwujudkan dengan adanya ronda bersama ya, ronda Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Jadi kalau ada warga yang nggak mau ikut ronda, nggak mau ikut Siskamling, itu
dipertanyakan oleh warga yang lain. Kenapa? Karena dianggap nggak punya kepedulian. Nah ini ya nggak kompak, dan ini memang proses check and balance yang spontan gitu loh, spontanitas di masyarakat pada waktu itu. Nah seharusnya kan politik bicara tentang itu, bagaimana membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan itu sama dengan mengelola kehidupan bersama, Bib. Ya kan, mengelola kehidupan bersama, ya saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan ya, memang alhamdulillah semasa COVID itu spontanitas masyarakat kita untuk peduli dengan sesama memang terlihat, tapi kan itu hanya sebatas itu, Bib. Gitu kan, tidak sampai kepada sebagaimana yang dulu pernah dilakukan gitu kan, menjaga lingkungan masing-masing. Kita saling menjaga satu sama lain. Ada satu contoh kasus ya, bagaimana semangat kebersamaan bangsa kita itu sudah hilang. Ketika ada mahasiswa kita di salah satu kota di Jerman, itu jalan, mereka melanggar marka jalan ya. Artinya dia jalan ketika lampu itu masih merah. Lampu untuk pejalan kaki masih merah. Dia jalan, itu dimarahi oleh orang Jerman. Apa kata orang Jerman? Kamu itu merusak budaya kami. Budaya kami mengajarkan kepada anak-anak kami bahwa kalau lampu berwarna merah, kita tidak boleh jalan. Tapi Anda, orang asing yang merusak budaya itu. Artinya apa? Pernyataan orang Jerman itu menggambarkan tingkat kepedulian dia dengan kehidupan bersama. Bahwa kalau ada orang asing yang merusak aturan, ini bahaya. Alert ya buat mereka gitu kan. Ya, alert buat mereka bahwa ini bahaya gitu, ini tanda bahaya. Kita kan enggak. Ya, jadi kita kalau ada orang misalnya melakukan tindakan yang nyeleneh atau pelanggaran hukum, itu kemudian menjadi viral dan mendapatkan simpati gitu loh. Dianggap sebagai hero gitu kan, atau dianggap sebagai seleb baru dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya politik itu bisa kita manfaatkan untuk membangun kepedulian bersama. Nah, kepedulian bersama ini juga harus dibangun karena ada tantangan bersama kita. Jadi kita kan hidup di era disrupsi ya. Era goncang ya. Goncang karena ditemukannya teknologi Android atau berkembangnya teknologi informasi. Kan kalau kita baca di tulisannya Francis Fukuyama itu The Great Disruption, itu buku tahun 99 itu. Jadi dia sudah membayangkan bagaimana keadaan masyarakat dunia itu di tahun 2000 ketika teknologi informasi itu mengalami kemajuan gitu kan, beyond itself gitu loh. Sudah diprediksi sama. Itu tahun 99. Tapi jangan salah, Bib Isa. Ulama kita, ulama Indonesia bukan tahun 99, 17 tahun sebelumnya tahun 82. Sudah memprediksi bagaimana keadaan 38 tahun yang akan datang. Siapa dan apa? Namanya Kiai Haji Bukhari Masruri dari Semarang. Dia itu menuangkan semua pikirannya dalam Qasidah Nasidaria tahun 2000. Itu ditulis tahun 82. Bunyinya bagaimana? Kan qasidahnya begini. Tahun 2000 semua serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berteman mesin, makan dan minum dilayani mesin. Betul nggak, Bib? Iya kan? Tidur mesin AC kan? Iya kan? Jalan, lari, motor, mesin kan? Makan, rice cooker, mesin. Minum, Gojek sekarang. Ya kan, sekarang Gojek kan gitu kan. Apalagi beliau bilang, sungguh mengagumkan tahun 2000. Ya kan? Namun demikian penuh tantangan. Sawah lahan menyempit, penduduk semakin banyak, mencari nafkah semakin sulit, tenaga manusia diganti dengan mesin, pengangguran merajalela. Betul nggak, Beb? Iya. Itu tahun 82 tuh. Terus apalagi beliau bilang, sawah ditanami, gedung dan gudang. Kerawang, Beb, lihat, Beb. Hutan ditebang jadi pemukiman. Ya kan? Langit suram, udara panas karena pencemaran. Betul nggak, Beb? Ya Allah. Tahun 82 itu lebih hebat dari Francis Fukuyama. Baik. Kiai Bukhari Masruri almarhum meninggal tahun 2008. Masya Allah ya. Tahun 82 dia sudah tulis itu bagaimana keadaan tahun 2000. Dan itu persis plek bener apa yang beliau gambarkan itu. Nah, Francis Fukuyama cuma bicara bahwa information technology
growth katanya kan is growing up beyond itself gitu loh, bahwa teknologi informasi itu dia akan berkembang melampaui dirinya sendiri. Terjadilah Android. Ya kan? Android. Nah, maka begitu muncul ini, perilaku manusia berubah. Betul. Ya kan? Kita jadi nggak caring each other gitu loh, nggak jadi peduli satu sama lain. Coba kalau kita lihat kumpul-kumpul kan semua mengheningkan cipta menurut HP-nya masing-masing. Kan gitu kan? Mengheningkan cipta mulai kan gitu. Ini kita sebenarnya ngumpul apa mau lihat mau lomba lihat HP kan gitu. Duduk bareng aja jadi. Jadi duduk bareng akhirnya kan gitu. Kita ngobrol di sini di sana main HP kan gitu. Beda dengan di tahun 90-an, orang betul-betul mendengarkan gitu loh. Jadi yang namanya komunikasi itu ada kualitas. Terus kemudian apa, Bib? Akhirnya orang jadi tidak peduli satu sama lain. Dan orang-orang introvert gitu kan, dia menjadi bebas berekspresi di media sosial dibandingkan dia berbicara secara langsung. Nah, ini kan sebuah keanehan. Nah, maka sebenarnya politik itu bisa diarahkan untuk mengembalikan keadaan kepada fitrahnya tadi. Oke. Nah, ini kalau kita pakai cara pandang Imam Al-Farabi ya, Imam Al-Farabi itu kan begitu. Di politik itu dijadikan sebagai tools ya, untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan fitrah tadi, bahwa fitrahnya manusia itu berkumpul, ya berkumpul gitu. Fitrahnya manusia itu tidak bisa melepaskan diri satu sama lain, ya dia harus menciptakan kebergantungan satu dengan yang lain. Harus begitu. Nah, ini kan kita sekarang bicara bagaimana politik di era disrupsi ini. Betul. Ya kan? Apalagi hal itu didukung atau dibiasakan waktu kita COVID kemarin ya. Oh iya, betul. Ya kan, dengan pertemuan melalui Zoom kan gitu kan. Sehingga ada perjumpaan menjadi perzumpaan. Betul juga. Kan dari berjumpa menjadi berzumpa. Teknologi itu didukung dan dibiasakan ketika COVID kemarin kita dilarang berkumpul. Kita bisa berkumpul lewat online dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi seolah-olah kita dididik waktu itu. Betul. Selama 2 tahun cukup loh, Bib. Selama 2 tahun. Itu bisa mengubah perilaku loh. Hampir 3 tahun. Betul, mengubah perilaku itu. Oh, ya Allah. Ya kan? Nah, ini kan makanya kondisi politik ini, maka dengan politik ini kan kita kembalikan kondisi itu menurut fitrahnya. Ya kan, berkumpul, bersilaturahmi kan gitu. Saya pribadi misalnya menganggap bahwa yang merusak silaturahmi itu 2, motor dan HP. Kenapa motor? Kenapa motor? Sekarang begini, orang mau rapat RT naik motor. Rapat RT jalan kaki kalau zaman dulu. Iya. Ke rumah Pak RT jalan kaki. Ya kan, Jadi, rame-rame. sapa Betul, sapa kanan kiri. Dan akhirnya tahu tetangga kan. Kalau naik motor enggak. Orang Betawi bilang melengos aja dia lewat gitu kan. Nggak nyapa-nyapa, nggak ngobrol-ngobrol Betul, sedikit ya. nggak ngobrol-ngobrol. Tapi kan Kalau kalau ilmu komunikasi ada namanya small talk. nah itu kan Nggak ada small talk. kan harus ada gitu. Betul. Ya kan, small talk, ya kan ada small chat kan gitu kan. Kita pengen ya cuma chit-chat aja gitu. Gimana kabarnya Pak, mampir dulu kan gitu kan. Itu memang basa-basi, tapi nggak basi. Gitu kan. Itu motor. Yang kedua HP. HP itu merusak silaturahmi. Mengundang aja pakai WA, padahal rumahnya deket. Dulu ya kan, yang namanya orang mau mengundang pernikahan. Sekarang undang perkawinan, undangannya elektronik. Iya. Ya kan, digital. Kalau dulu datang ke rumahnya, ya kan, minta secara langsung. Datang dong. Iya, 2 bulan sebelum pernikahan didatangi tetangga satu-satu. Sehingga tetangga itu tanpa diminta mereka tergerak untuk membantu. Jadi nggak perlu yang namanya catering, nggak perlu namanya IO. Tetangga itu udah siap, pokoknya among tamu kita kan gitu kan. Iya. Pager bagus, pager ayu kita kan gitu kan. Iya kan? Iya, benar. Nggak dulu itu luar biasa, sehingga hajatan satu keluarga itu adalah hajatan satu RT. Bagaimana guyupnya pada masa itu kan gitu. Nah, sebenarnya politik itu bisa diarahkan untuk menguatkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harusnya begitu. Gitu kan. Nah, tinggal dibangun rasa guyupnya itu tadi kan gitu. Kebersamaannya itu tadi harus dibangun. Ya, harusnya begitu, bukan kemudian membuat skisma ya. Skisma itu pembelahan di masyarakat gitu. Karena kalau masyarakatnya itu terbelah, yang rugi itu ya pemerintah sendiri. Betul. Pemerintah akan rugi gitu loh. Jadi bagaimana investasi mau masuk kalau masyarakatnya ribut? Kan gitu kan. Jadi masyarakat ini modal gitu. Manusia juga menurun. Betul. Akhirnya kan ya kita cuma menciptakan preman-preman baru kan begitu. Ya, itu makanya politik itu memang harus menghidupkan suasana kebersamaan gitu. Nah, orang jangan takut beda pendapat. Jangan takut. Kenapa? Karena kita sudah beda pendapatan.
Logikanya begitu saja gitu loh. Nggak usah takut. Wong kita udah beda pendapatan, kok ngapain takut beda pendapat? Yang menjadi persoalan adalah ketika orang beda pendapat, dia merasa gengsinya itu diterjang oleh beda pendapat tadi. Padahal kita nggak ada masalah beda pendapat. Anda mau dukung Anies, Anda mau dukung Ganjar, Anda mau dukung Prabowo, silahkan, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Wong memang pendapatan kita sudah beda kok sebelum ada pencapresan itu. Ya kan? Jangan kemudian ini diglorifikasi sedemikian rupa gitu kan, bahwa ini, membela agama tertentu, membela nilai-nilai suci. Saya agak ragu dengan itu. Ya kan? Yang saya ragu itu apakah ke semua capres ini dia membela harga diri bangsa, itu yang jadi pertanyaan kita. Membela harga diri kita sebagai bangsa, membela harga diri kita sebagai warga negara gitu kan. Membela harga diri negara ini. Itu yang jadi pertanyaan besar kita itu. Bukan persoalan ini membela agama A, membela keyakinan B, membela ini, membela itu. Tapi apakah ini membela bangsa, membela negara, dan membela kehormatan negara kita ini? Negara yang sama-sama kita cintai. Itu yang jadi pertanyaan besar gitu. Harusnya begitu, Bib. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan jazaikum. Wa iyyakum. Masya Allah, ini kita duduk belum sampai sejam sama Ustaz Abdi Kurnia ini. Alhamdulillah, banyak sekali rasanya seperti 3 SKS. Ya Allah. Masya Allah, ini kameramen juga beberapa anak PKL nih. Ada siapa namanya? Siapa? Rafael. Ada Nesta dan juga Kevin. Masya Allah. Bapaknya Rafael, penggemar Nesta, AC Milan tuh, Nesta itu. Dulu ada sayap AC Milan namanya Nesta, Franco Nesta. Emang iya? Ya, Oh iya lagi benar. Alhamdulillah, kita dapat ilmu banyak di Kurnia. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Mudah-mudahan pesan ini bergulir dan bergulir membawa kebaikan buat kita semua, buat ikhwan akhwat, buat bangsa Indonesia secara umumnya. Terima kasih Ustaz sudah main jauh-jauh berbagi ilmunya kepada kita. Dimaafkan. Dimaafkan Ustaz, dimaafkan. Mengundang jauh-jauh Ustaz ke sini. Jangan bosan-bosan Ustaz. Insyaallah. Insyaallah terhubung kembali. Amin. Ikhwan akhwat, Al-Fagir, Isa Al-Kaf, ada Ondi dan juga ada Anis Mualim dan Yusuf Subangkit di meja operator, juga Rafael, Nesta dan Kevin, juga seluruh kru yang bertugas. Mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.